Oke, jumpa lagi dengan saya ya. Masih di channelnya Jarwanto Elektronik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat tercinta elektronik, pecinta elektronik semuanya. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui jenis-jenis daripada transistor ya. Di sini kita akan bagaimana ya, kita akan mengasih solusi bagaimana bisa mengetahui jenis transistornya, yaitu transistor ada di sini dua macam jenis. Ada yang disebut dengan NPN, ada disebut juga dengan PNP. Jadi transistor seperti apa yang disebut dengan NPN dan juga PNP di sini, yaitu dengan cara kita menggunakan multitester ya ataupun avometer. Nah, namun sebelum kita melanjutkan di pembahasan berikutnya, jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa like-nya, juga tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa tombol loncengnya ya supaya bisa mendapatkan video terbaru dan juga terupdate ya dari saya pribadi, Jarwanto Teknik Elektronik ya. Tentunya dengan cahaya elektronik bersama channel saya sendiri. Dan di sini kita akan langsung membahas bagaimana caranya kita bisa mengetahuinya, karena banyak sekali mungkin yang masih pemula, yang masih awal ini ya, yang mungkin kesulitan bagaimana menentukan jenis transistor atau mungkin nilai-nilainya, terus bagaimana cara mengetahuinya, kemudian tegangannya itu arusnya yang seperti apa, misalkan PNP itu mungkin arusnya apa, kemudian NPN juga arusnya yang seperti apa, seperti itu. Jadi kita akan mengetahuinya bagaimana caranya, yaitu kita menggunakan alvometer ataupun multitester di sini ya. Jadi di sini yang akan kita uji coba itu punya ini, kebetulan saya ada transistor dengan tipenya TIP41 ya. TIP41 kita akan melihat nilainya, kita akan perjelas dulu. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, di sini adalah TIP41 ya. Di sini TIP41 adalah merupakan transistor jenis NPN. Nah, jadi kok bisa ya transistor TIP41 ini kok bisa disebut dengan NPN? Nah, jadi kita akan mengetahuinya karena di sini ini yang kaki pertama ya, kaki pertama kita mulai dari sini itu adalah apa namanya, basis ya, basis, kemudian yang tengah ini kolektor, dan yang pinggir sini adalah emitter. Yang disebut dengan di sini maksudnya NPN. Nah, ini nanti akan ketemu ya. Ini nanti negatif, kemudian yang di tengah ini adalah kaki kolektor, itu di jarum merah. Nanti di jarum merah ini adalah positif ya. Kemudian di sini itu NPN ya. Nanti ketemunya akan di jalur tegangan ke negatif ya. Jadi kita akan mengetahuinya, kita akan menggunakan multitester untuk mencobanya. Nah, jadi caranya adalah kita ukur terlebih dahulu. Mungkin anggaplah seperti ini ya, kita belum tahu ini jenis apa. Jadi kita ukur dulu seperti ini. Nah, ini ternyata tidak bergerak ya. Baru kemudian jarum ini kita pindah ke tengah. Nah, jarumnya juga tidak bergerak, maka kita akan membaliknya. Jadi di pin yang warna hitam ini, jarum warna hitam kita taruh di sebelah sini. Nah, jika kita coba ya, kita colokkan ataupun kita tes di sebelah sini, maka jarum avometer ini jika dia bergerak separuh ataupun menunjukkan nilai ya, itu transistor ini menandakan dia masih bagus ya. Jadi teman-teman harus tahu, harus bisa mengetahuinya antara transistor ini masih bagus atau memang sudah rusak. Jika misalkan ini udah rusak ya, ini nanti dia akan nol, akan sampai mentok di sini sampai angka 0. Nah, jadi kita karena ini adalah baru, kita cuman apa namanya, supaya kita tahu jenis dari transistor tersebut. Nah, kita akan mencobanya apakah dia bergerak. Nah, itu jarum avometernya dia bergerak, yaitu menunjukkan nilai tidak sampai ke 0 ya. Itu artinya transistor ini bagus. Nah, kemudian kita cek, kita
tempel di pin tengahnya, di kaki tengah. Nah, dia bergerak, kemudian kita balik. Kalau kita balik ini dia tidak bergerak sama sekali, berarti transistor ini masih bagus ya, seperti itu. Nah, kan masih bagus. Nah, kenapa ini disebut dengan, nah di sini ya, jarum yang tidak kita pindah ataupun ini yang kita tidak pindah, ini adalah menunjukkan kaki basis ya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kalau mau mencobanya di rumah jadi bisa juga. Jadi supaya tidak kebingungan, jadi kalian harus bisa memahami dan harus bisa tahu bagaimana caranya menggunakan avometer seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu kan jarumnya bergerak, kemudian yang di sini juga bergerak. Nah, itu menandakan bahwa kaki di sini adalah kaki basis ya kan. Nah, kalau di sini sudah ketemu kaki basis, maka yang tengah ini adalah kolektor. Nah, kolektornya di pin ataupun di jarum warna merah, ini jarum plus ya. Itu artinya di sini akan mendapatkan arus tegangan positif ya. Di sini arus tegangan positif. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini TEP 41 ataupun juga nanti 31 ya, itu persamaannya juga ada, ataupun TEP 31 ataupun nanti juga D313 itu sama-sama jenis transistor NPN. Nah, seperti itu persamaannya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yang jenis kedua yaitu transistor PNP. Nah, di sini kita akan menguji coba. Di sini nilainya itu TIP 42. Kita akan perjelas, ini tulisannya tidak begitu jelas sekali. Coba kita akan perjelas apakah kelihatan ya. Ini TIP 42 ini ya. Ya, karena tulisannya jadi tidak begitu kelihatan. Ini cahayanya terlalu terang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah TIP 42 ya. Nah, di sini udah kelihatan jelas TIP 42. Ini adalah merupakan transistor jenis PNP. Ya, jenis PNP. Nah, seperti itu. Jadi kalau jenis PNP itu di avometer ya, ini kaki basis itu nanti akan ketemu di jarum yang warna merah ataupun di jalur ini, jadi jalur positif. Nah, di jalur positif ini nanti akan ketemu di kaki basis. Nah, seperti itu. Kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita akan mengetesnya apakah ini masih bagus atau tidak, seperti itu, karena ini juga cabutan hanya untuk kita bisa mengetahui dari jenis-jenis resistor transistor ya. Nah, ini ternyata masih gerak separuh ya. Pokoknya intinya kalau kita mengetes itu ya, gerak separuh ataupun menunjukkan nilai. Kalau misalkan kita menggunakan yang digital itu juga harus paham, dia akan menunjukkan nilai namun tidak mendekati 0. Itu artinya transistor masih bagus. Kemudian yang tengah ini apakah geraknya juga sama. Nah, jadi kalau misalkan kita memakai jarum ini yang analog ya, itu kita harus bisa mengetahuinya, harus kita paham. Nah, itu nanti menunjukkan nilainya berapa. Kemudian yang tengah itu nanti juga harus nilainya harus sama. Nah, itu nanti akan bagus. Nah, kemudian kita balik. Kalau kita balik ini dia bergerak atau tidak. Nah, tidak bergerak. Itu artinya menandakan bahwa transistor jenis TIP 42 ini itu artinya masih bagus. Nah, dan ini adalah transistor jenis PNP. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang pertama tadi, kalau jarum yang pertama ini yang di sini yang tidak kita pindah itu adalah kaki basis. Harus diingat. Nah, sini karena kita akan mengetesnya lagi. Ini jarum merah dan yang ini yang hitam ya, yang negatif. Itu kita tempelkan di kaki yang ujung sini, dia akan bergerak. Nah, seperti itu, bergerak seperti ini, dan yang di tengah bergerak juga. Artinya jarum yang kita ini ya, yang kita tidak pindah itu adalah jalur kaki basis ya, seperti itu. Jadi di sini kalau sudah ketemu basis berarti tengah di sini adalah kolektor, kemudian di sini adalah emitor.
Nah, karena di tengah ini adalah jarumnya di warna hitam ataupun jalur negatif, maka dia akan mendapatkan arus tegangan negatif, yaitu disebut dengan transistor PNP. Nah, seperti itu. Terus masih banyak lagi ya. Jadi untuk di sini ada juga tipe yang lainnya seperti mungkin BD140 di sini ya. BD140, terus kemudian BD139, ataupun nanti jika KSE juga ada yang satu apa itu namanya 340, ada juga nanti yang 350 seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan mengetahuinya nanti jenis transistor jenis apa seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu, kita akan perjelas nilainya. Nah, di sini adalah KSE 350. Jadi termasuk transistor jenis apa? Nanti kita akan mengetahui dengan menggunakan avometer ini. Nah, seperti itu. Namun harus dibedakan antara transistor jenis fisiknya seperti ini, atau nanti juga ketemu BD140 atau 39. Itu tata letak kaki basis itu akan berbeda teman-teman ya. Jadi akan berbeda dengan yang TIP ataupun D313 ataupun nanti yang pasangannya adalah B507, itu akan berbeda. Kalau TIP 41 atau 31 atau D313 juga 507, itu kaki basisnya di sini, di sebelah, kalau kita baca dari sini adalah sebelah kiri, maka nanti yang transistor jenis seperti ini itu kaki basisnya akan pindah di jalur sebelah kanan ya. Jadi berbeda fisik, itu akan berbeda juga jalur kaki tersebut ya. Jadi kita akan membuktikannya. Ini tadi KSP yang 350 ya, kita perjelasnya KSE ya 350, kita akan mengetahuinya dengan menggunakan multitester ini. Jadi langsung saja kita praktekkan ini transistor jenis apa. Nah, jadi ini jarum yang ini kita coba dulu ya. Ini nanti jenis apa. Nah, ini tidak bergerak ya. Jadi jarumnya tidak bergerak. Ini yang jalur pin positif, pin merah ya. Ini di tengah ini tidak bergerak juga, maka kita akan akan pindah ke jalur yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa berbeda fisik, berbeda juga mungkin kodenya juga akan berbeda tata letaknya seperti itu antara menentukan kaki basis, kolektor dan emitter, supaya kita tidak salah di dalam kita merangkai di sebuah elektronik ya. Karena mungkin kadang-kadang simbolnya itu modelnya sama, namun kalau kita menemukan transistor yang berbeda itu pasti tata letaknya akan berbeda. Nah, jadi kita akan buktikan. Nah, ini jarum yang merah ya, yang di jalur positif kita taruh di sini. Nah, kemudian kita pindah ya. Sekarang ini kita coba ya yang jarum warna hitam ini ya, yang jalur negatif kita akan taruh di kaki sini ya. Nah, kita akan taruh di kaki yang sebelah sini. Apakah jarumnya bergerak? Nah, di jarumnya adalah bergerak. Nah, dan itu bergeraknya menunjukkan nilai ya, tidak sampai 0. Seperti itu. Kemudian ke tengah juga apakah dia bergerak? Nah, dia bergerak ya. Terus kita balik lagi. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak bergerak, berarti transistor ini masih bagus. Nah, ternyata jarumnya tidak bergerak ya. Ke tengah juga apakah dia tidak bergerak? Nah, itu artinya transistor ini masih bagus. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa transistor ini adalah jenis transistor apa ini? PNP ya. Ini transistor PNP. Kenapa bisa disebut PNP? Karena kaki basis itu adalah di jalur jarum warna merah atau di positif di avometer ya. Maka di sini disebut dengan PNP, artinya di sini adalah kaki basisnya sebelah sini. Kemudian di sini adalah kolektor dan di sebelah sini adalah emitter. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menemukan transistor yang lebih kecil daripada ini.
contohnya mungkin bisa 1015 ataupun transistor 945 atau mungkin juga C1815. Nah, jadi ada kedua transistor seperti ini. Itu kaki basisnya sama. Ya, kaki basisnya sama. Jadi tetap berada di posisi kanan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membuktikan bahwa ini adalah transistor yang C945. C945 ini merupakan jenis transistor NPN ya, 945 ini ya. Kita akan membuktikannya. Jadi di sini. Nah, kita akan langsung saja untuk mengetesnya. Ini di jarum negatif ya. Nah, kita jalur di negatif dulu. Apakah dia bergerak atau tidak? Kita coba di pinggir, kaki pinggir. Nah, ternyata dia bergerak. Jarumnya di tengah juga bergerak. Nah, kita akan membaliknya. Kalau dia tidak bergerak, berarti transistor ini masih bagus. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa transistor ini yang serinya C945 itu adalah jenisnya NPN ya. Nah, NPN itu artinya negatif, positif, negatif. Jadi kaki kolektor ini adalah nanti akan mendapatkan arus tegangan positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita pengenalan ataupun mengetahui bagaimana caranya kita bisa mengetahui jenis transistor antara NPN dan PNP dan arus apa yang terdapat di dalam jenis transistor tersebut. Ya, intinya kalau ketemu di jalur kolektor itu adalah jarum positif ya, di jarum positif itu artinya dia jenis transistor NPN. Kalau dia ketemu di jalur negatif itu artinya transistor PNP seperti itu. Nah, jadi kita pengenalannya sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan intinya semoga kalian bisa paham. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di SMS kami ya, ataupun mungkin di chat kami di kolom di bawah ya, di komen. Nanti insya Allah akan kita balas ya. Kita akan kasih jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Ya, sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya, jangan lupa diketik tombol like-nya, juga subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Jadi di sini kita akan mengetahui belajar dulu ya melalui dari teknik dasar, kemudian nanti akan lanjut ke sound system, kemudian akan mereparasi televisi, kemudian juga perbaikan di jalur kulkas, di jalur mesin cuci dan sebagainya, dan juga nanti di pompa air dan masih banyak lagi. Makanya jangan lupa ya, jangan lupa panteng terus video saya dari Jarwanto Teknik ya, tentunya di Cahaya Elektronik Service. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.